Seorang pria asal Kecamatan Kali Baru Banyuwangi tewas saat sedang bermain bola di lapangan Sawunggaling, Desa Kebonrejo. Hal itu terjadi akibat peluru nyasar yang mengarah tepat di mata korban hingga membuatnya tersungkur. Korban pun meninggal dunia setelah menjalani perawatan dan masuk ICU selama 2 hari. Di lapangan Sawunggaling RTH Desa Kebonrejo inilah Ponisin pria asal Dusun Terongan Desa Kebonrejo Kecamatan Kali Baru Banyuwangi meregang nyawa terkena tembakan peluru nyasar. Insiden itu terjadi ketika korban sedang berlatih sepak bola bersama teman-teman satu klubnya pada Jumat sore 28 Februari 2025 lalu. Korban tersungkur usai matanya terkena tembakan diduga dari senapan angin yang arahnya dari barat lapangan yang menyebabkan darah mengucur dari wajah korban dan tak sadarkan diri usai terkena tembakan tersebut. Diketahui, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Husada Kerigilan selama 2 hari. Namun sayang, korban meninggal setelah terbaring lemah di ICU akibat luka tembak. Menurut saksi mata yang berada di TKP dan di Agus, korban tertembak pada bagian mata dan seketika tergeletak tak sadarkan diri dengan darah mengucur keluar dari wajah temannya. Sebelum tergeletak dan disempat mendengar adanya suara letusan senapan dari arah barat. Melihat temannya terkapar di tanah, sejumlah rekan korban termasuk Dandi berusaha membawa korban menuju puskesmas dengan dibonceng menggunakan sepeda motor bebek. Sendiri, saya lihat darah di hidungnya. Saya langsung spontan. Ponisin kena berdil kayak gitu aku. Saya nggak pikir panjang ke teman-teman. Wis cepat bawa ke puskesmas gitu aku ke teman-teman. Yang lain lari nyari suara suara asal dari letusan. Masalahnya kan dari situ mas, dari barat itu mas. Teman-teman langsung lari nyebar ke perumahan itu. Nggak ketemu. Waktu pas kejadian nggak ketemu gitu. Itu kan habis dari puskesmas kan ditangani pertama langsung dirujuk ke Kerigilan. Jadi teman-teman langsung ke Kerigilan semua waktu kejadian itu. Dari pihak kepolisian kan sudah mendengar lah mungkin ya. Langsung olah cari pelaku di sini. Akhirnya kurang lebih jam 10-an itu yang kena. Sampai sekarang pun kita nggak tahu mas kabarnya si orang itu gimana nggak tahu. Enggak mau. Sadar. Tapi masih ada respon mas dia. Gitu loh. Dari sini sampai puskesmas itu masih ada respon walaupun gerak itu masih gerak, tapi setelah dibawa ke Kerigilan itu sudah kejang-kejang. Oh yang menjadi pemimpinnya termasuk salah satunya itu almarhum. Senior ini yang almarhum ini wes senior mas. Dia bukan cuma ngomong di lapangan sini aja, loyalitasnya ke remaja, masyarakat, sosialnya juga bagus. Juga Pak RT juga ya? Pak RT juga ya? Kalau usianya tuh kurang lebih di atas 45 ya Mi? Kurang lebih mas. Nggak nyangka ya mas, gitu. Kita nggak mikir sembarang mas. Cuma tak pikir itu kemarin kan nggak sefatal ini tuh. Itu kejadiannya mungkin masih bisa diatasi lah sama rumah sakit ataupun dokter rumah sakit gitu. Tapi wis gimana lagi, nggak bisa sekarang sih, sangat kehilangan sekali sih. Pihak kepolisian menyebut korban terkena peluru nyasar dari salah seorang warga dekat TKP. Menurut pengakuan pelaku, senapan itu digunakan pelaku untuk menembak tupai yang hinggap di tembok rumahnya, akan tetapi tembakannya meleset dan mengenai tepat di mata korban. Sang pelaku tak mengetahui jika sasaran meleset itu mengenai korban yang berlatih bersama teman-temannya. Pelaku pun berhasil diamankan setelah polisi mendapatkan pengakuan dari pemilik senapan. Almarhum ini sempat sambil bermain sambil bercanda sempat menertawakan rekannya. Terus tidak lama setelah menertawakan, tiba-tiba korban tergeletak dan terjatuh memegangi matanya. Dari keterangan saksi itu pun juga temannya yang diketawakan yang jatuh itu pada saat itu sedang menunduk mengambil bola mendengar suara desingan peluru dari arah barat. Kemudian teman-teman korban ini awal mulanya mengira korban ini bercanda, tapi ternyata ketika melihat ada banyak darah dan akhirnya panik mengatakan bahwa itu adalah peluru nyasar. Jadi pada saat itu pelaku melihat tupai pada saat itu, kemudian ingin mengetes senapan anginnya yang baru saja diservis. Kemudian pada saat pelaku membidik, tupai itu berpindah tempat. Pelaku mengikuti tupai itu bergerak sampai ada akhirnya
tidak sengaja tertembak. Pelaku tidak mengetahui bahwa di depan itu adalah ada orang yang berdiri, karena memang di TKP sendiri di rumah pelaku itu memang tertutup daun-daun. Yang tentunya yang kami amankan adalah yang pertama senapan angin, kemudian peluru daripada senapan angin tersebut, kemudian HP daripada pelaku, dan juga pakaian daripada pelaku dan korban. Untuk pelaku kami terbitkan pertama laporan polisi di Polsek dengan dugaan perkara pasal 360 KUHP, yaitu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Kemudian karena kemarin kami mendapatkan berita bahwa korban meninggal, langkah selanjutnya kami akan koordinasi dengan kejaksaan, mungkin akan dikenakan penambahan pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Nah, untuk status senapan angin tersebut, si pelaku ini tidak memiliki izin resmi. Dari keluarga korban kemarin setelah meninggal itu memang ikhlas, tapi ya tentunya pastinya memerlukan meminta keadilan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.